Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan masih mengasihi kami sehingga kami hari ini boleh ikut kembali dalam ibadah sekolah minggu GP Krisminfo. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, Sofita yang akan menyampaikan cerita firman-Mu Tuhan. Berkati juga setiap kami, anak-anak-Mu yang akan mendengarnya. Ajari kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengasihi dan selalu mengampuni. Seperti Tuhan Yesus yang selalu mengasihi dan mengampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Allah yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Lause dalam sekolah minggu online hari ini. Dan walaupun kita sudah lama tidak ikut sekolah minggu secara langsung di gereja, Lause berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu. Adik-adik, hari ini Lause akan bercerita dalam firman Tuhan yang diberi tema mengasihi dan mengampuni. Nah, adik-adik, kita akan belajar dari seorang tokoh dalam kitab Perjanjian Lama. Siapa tokoh ini adik-adik? Dia bernama Yusuf. Nah, adik-adik, Yusuf memiliki 12 saudara laki-laki. Nama ayah Yusuf adalah Yakub. Dan di antara 12 saudaranya, Yusuf adalah anak kesayangan dari papanya yang bernama Yakub. Adik-adik, karena Yusuf adalah anak kesayangan, jadi Yusuf dibuatkan oleh ayahnya jubah yang maha indah adik-adik. Dan karena hal itu adik-adik membuat saudara-saudaranya membenci Yusuf. Dan suatu hari pada umur 17 tahun Yusuf bermimpi adik-adik. Yang pertama dia bermimpi bahwa berkas gandumnya yang dimiliki Yusuf tegak berdiri. Sedangkan berkas gandum saudara-saudaranya sujud menyembah kepada berkas gandum Yusuf. Dan Yusuf menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya adik-adik. Dan mendengar cerita mimpinya, saudara-saudaranya semakin benci kepada Yusuf. Kemudian Yusuf bermimpi lagi. Yang kedua, mimpi Yusuf adalah matahari, bulan, dan 11 bintang juga sujud kepada Yusuf. Kembali Yusuf menceritakan cerita ini kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf juga semakin dibenci oleh saudara-saudaranya adik-adik. Nah, pada puncak kebencian saudara-saudaranya, yaitu suatu hari Yusuf disuruh oleh ayahnya untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing domba di padang. Yusuf menaati ayahnya dan dia pergi untuk melihat saudara-saudaranya di padang adik-adik. Kemudian adik-adik sesampainya di padang, Yusuf langsung ditangkap oleh saudara-saudaranya karena hati saudara-saudaranya sudah dikuasai oleh rasa benci terhadap Yusuf adik-adik. Dan Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, tapi sumur itu kosong, sumurnya nggak ada airnya adik-adik. Dan kemudian waktu itu lewatlah seorang yang berasal dari Ismail. Dan Yusuf dijual kepada orang itu adik-adik. Dan Yusuf dibawa ke Mesir. Sampai di Mesir, Yusuf dijual lagi kepada seorang perwira yang bernama Potifar. Tapi adik-adik, karena Yusuf sangat mengasihi Tuhan, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, jadi apapun yang dikerjakan Yusuf selalu diberkati oleh Tuhan. Dan di rumah Potifar adik-adik, Yusuf menjadi kesayangannya Potifar. Dan dia diberikan kepercayaan untuk mengurusi semua keperluannya, untuk mengurusi semua yang ada di dalam rumah perwira yang bernama Potifar itu adik-adik. Dan tidak sampai di situ adik-adik, kesengsaraan yang dialami oleh Yusuf setelah dijual, kemudian dia difitnah adik-adik oleh istrinya Potifar, sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara adik-adik. Tapi karena dia mengasihi Tuhan dan hidupnya berkenan kepada Tuhan,
kembali Tuhan memberkati dia adik-adik. Dan di dalam penjara dia mendapat kepercayaan untuk menjadi penjaga penjara itu adik-adik. Dan di dalam penjara itu adik-adik dia bertemu dengan juru minum dan juru roti Raja Firaun. Dan juru minum dan juru roti itu bermimpi. Dia menceritakan mimpi itu kepada Yusuf dan Yusuf bisa mengartikan mimpi itu secara tepat. Dan singkat ceritanya adik-adik, kembali juru minum raja dikembalikan jabatannya dan juru roti raja dihukum mati seperti mimpi yang telah ditafsirkan oleh Yusuf adik-adik. Dan mimpi itu kejadian adik-adik. Dan singkat ceritanya lagi adik-adik, juru minum itu sudah kembali ke jabatannya dan kembali ke istana raja. Lalu adik-adik, pada suatu hari Raja Firaun bermimpi dan Raja Firaun mempertanyakan apa arti mimpinya itu adik-adik. Sehingga banyak ahli-ahli yang didatangkan untuk mengartikan mimpi Raja Firaun, tapi tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi itu secara tepat. Sehingga pada waktu itu juru minum raja teringat dengan seorang yang bernama Yusuf. Kalau Yusuf bisa mengartikan mimpinya secara tepat adik-adik. Dan Yusuf dibawa ke istana. Dan benar saja adik-adik, ternyata Yusuf bisa mengartikan mimpi raja itu secara tepat adik-adik. Dan Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir adik-adik. Setelah Raja Firaun, Yusuf yang berkuasa di Mesir itu adik-adik. Dan waktu itu terjadi bencana kelaparan yang hebat adik-adik. Dan waktu itulah saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli makanan. Dan saudara-saudara Yusuf datang untuk menghadap Yusuf. Tapi saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf. Sedangkan Yusuf tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya. Dan kemudian suatu saat adik-adik, Yusuf memberitahu saudaranya bahwa dia adalah saudara mereka, Yusuf, yang mereka jual, yang mereka buang ke sumur adik-adik. Tapi Yusuf bilang bahwa dia tidak menyimpan dendam terhadap saudara-saudaranya. Dia tidak menyimpan sakit hati kepada saudara-saudaranya, tapi dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Nah adik-adik, dari cerita Yusuf kita bisa belajar ya adik-adik, bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, bahwa kita tidak boleh menyimpan dendam. Kita harus mengampuni saudara-saudara kita, sekalipun saudara-saudara kita sudah menjahili kita, sudah jahat kepada kita. Tapi kita belajar dari cerita Yusuf ini adik-adik, bahwa kita tidak boleh dendam. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus belajar juga untuk mengampuni saudara-saudara kita dan mengasihi saudara-saudara kita. Nah adik-adik ingat ya, kita tidak boleh menyimpan rasa sakit hati, menyimpan rasa dendam, tapi kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Sampai di sini ya adik-adik cerita firman Tuhan kali ini. Dan mari kita berdoa. Matanya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Dan Tuhan ajar kami melalui firman ini Tuhan, agar kami boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Dan sebagai wujud syukur kami, wujud kasih kami Tuhan kepada Engkau, biarlah kami tetap memiliki hati untuk mengampuni saudara-saudara kami. Sekalipun kami sudah disakiti, kami sudah dikecewakan Tuhan, tapi biarlah kami boleh belajar untuk mengampuni, untuk mengasihi saudara-saudara kami. Kuatkan kami Tuhan, teguhkan iman kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye adik-adik, sampai ketemu lagi. Wah, indah sekali ya cerita firman Tuhan hari ini. Kita bisa belajar kalau kita harus saling mengasihi satu sama lain, seperti Tuhan Yesus yang selalu mengasihi dan mengampuni kita. Nah adik-adik, sekarang saatnya ada untuk menghafal ayat hafalan. Tapi hari ini ayat hafalannya ada yang berbeda dan istimewa. Ayat hafalan ini akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Siran dan Farel. Yuk saksikan dan ikuti ayat hafalan kita kali ini. Roma
hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sekali lagi ya teman-teman, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Baik teman-teman. Semoga sekali adik-adik semua bisa menghafal ayat hafalan hari ini. Nah, tiba saatnya adik-adik kita akan mengikuti aktivitas yang seru. Melalui aktivitas ini, adik-adik diharapkan bisa saling mengasihi, termasuk keluarga kita semua, papa, mama, adik, kakak, koko, cece, kongkong, popo, pokoknya semua keluarga kita. Jangan lupa ya, setelah menyelesaikan aktivitas kalian, dikirim ke WA Simpulinasi. Bagi yang rajin, akan mendapatkan hadiah pada bulan Desember nanti. Ayo semuanya, rajin-rajin yang dikirim, ada hadiah yang menarik. Yuk! Adik-adik semua, ibadah kita hari ini sudah selesai. Yuk kita semua berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Yuk lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kasih Tuhan hari ini kami boleh beribadah kembali bersama-sama Tuhan melalui ibadah online di Info hari ini. Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mengikuti ibadah hari ini Tuhan, agar kami boleh belajar untuk saling mengasihi Tuhan. Tuhan, berkati juga untuk papa mama kami, keluarga kami Tuhan, termasuk untuk tause yang hari ini melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga untuk rencana ibadah online kami minggu depan Tuhan. Berikan kelindungan bagi kami agar kami boleh mengikuti ibadah minggu depan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan adik-adik. Dah. 1, 2, 3, come on! Shalom, pada aktivitas kali ini kita akan membuat rantai kertas. Bahan yang kita gunakan yang pertama yaitu kertas, pensil, penghapus, staples, spidol, dan penggaris. Nah, kertas yang tadi ini akan kita gunting menjadi seperti ini sebanyak 8 bagian. Nah, terus kita ambil 4 bagian aja. Nah, 4 ya. Terus kita akan mulai menggambar di kertas ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita tebalkan pakai spidol. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita warnai. Warnanya sesuai selera ya. Jika sudah seperti ini, lalu kita lipat ini, kemudian kita straples.
kayak gini. Nah, terus yang lainnya kita gambar lagi. Kalau gambar yang ininya terserah ya, gambar yang lainnya. Udah ya. Lalu kita warnai. Kita buat seperti tadi. Ini ya. Nah, yang lain tadi, yang sisanya tadi dimasukkan ke sini. Terus diserapkan lagi. Nah, jadi kayak gini. Ini kertas yang kosong tadi ya. Ini lagi. Terus. Ada gambarnya. Masukin lagi. Kick. Kalau udah jadi kayak ini, nanti kita buat satu lagi di atas.
shake it, baby.